Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kamu rebahan. Amin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 349 bertepatan dengan ke bab ke 1661. Tepat di saat itu Nanaku mendongak dan menatap ke arah langit. Dia sedang memikirkan Yi Chen di dalam hatinya. Yi Chen yang bersembunyi di atas tembok pagar itu juga akhirnya melihat sosok yang menggetarkan hati yang berada di bawah pekarangan itu. Dia memutar menghindari penjaga keamanan kediaman keluarga itu di atas pagar pembatasan. Dia mengitari kediaman keluarga itu dan berputar setengah lingkaran, dan dia baru dapat melihat itu Nanaku yang selalu dia khawatirkan di dalam hatinya itu. Mendapati sosok itu Nanaku mengenakan kimono dengan rambut yang tergulung sederhana. Yi Chen pun berdecak kagum di dalam hatinya. Dikatakan kalau itu Nanaku adalah contoh yang tepat dari Yamato Ndeshiko. Memang sama sekali tidak berlebihan. Dia pasti adalah wanita Jepang yang paling cantik dan sempurna yang pernah aku jumpai. Hanya saja kursi roda yang berada di bawah tubuh itu Nanaku itu kurang lebih membuat Yi Chen merasa sedih di dalam hatinya. Pada dasarnya dia boleh tidak berpartisipasi pada pertandingan kala itu bersama Qin Oksu, juga bisa mengaku kalah sejak awal di dalam pertandingan dan menghentikan pertandingan, tetapi dia bersikeras ingin berjuang hingga akhir sehingga dia pun mengakibatkan tubuhnya menerima cedera yang sangat kasar, yang sangat besar. Pada detik ini Yi Chen berniat langsung melompat masuk melalui pagar tembok lalu pergi ke sisinya dan berjumpa dengannya tetapi begitu teringat jika dirinya mendadak muncul di hadapannya dengan metode memanjat ke atas seperti ini, kurang lebih itu akan membuat situasi menjadi canggung. Jika itu Nanaku terkejut oleh dirinya, bagaimana dia harus memberikan penjelasan. Jika itu Nanaku menanyakan alasan kenapa, juga bagaimana dia harus menjelaskannya. Yi Chen yang kualitas mentalnya selalu sangat baik itu pada saat ini pun merasa ragu-ragu dan bimbang. Pada saat yang sama, Tokyo yang berada di beberapa ratus kilometer jauhnya, Matsumoto Yohito yang bersembunyi di tempat rahasia masih terus melanjutkan permainan kejinya sambil menyuruh anak buahnya yang menculik Sujipe dan Sujiyu, dua kakak beradik itu, untuk menunggu kesempatan untuk melakukan pembunuhan dan melemparkan tuduhan kepada orang lain. Dia memerintahkan sekelompok orang lainnya untuk memulai rencana yang baru di Tokyo. Dia mirip dengan Joker yang berbuat kejahatan di dalam Batman The Dark Knight, berniat mempermainkan semua orang di dalam telapak tangannya lalu memecah belahkan mereka dan membunuh mereka satu persatu. Kali ini targetnya adalah Takashi Eiji. Dia merasa dengan menculik Sujipe dan Sujiyu itu hanya akan memberikan sedikit masalah kepada kedua keluarga itu, masih belum cukup untuk membuat kedua keluarga itu benar-benar menjadi musuh bebuyutan. Oleh sebab itu, dia ingin menambahkan sedikit dendam kesumat di antara kedua keluarga itu. Hanya dengan dendam kesumat itu baru dapat membuat orang kehilangan akal sehat sehingga akan menjadi sangat beringas. Dengan begitu, pada saat malam menjelang, dia akan menjulurkan cakar iblisnya ke arah Takashi Eiji yang sepasang tangannya sudah terluka itu. Takashi Eiji adalah seorang pemuda yang berada di masa suburnya. Lengannya sudah terluka dan dibalut dengan gipsum, namun itu tidak akan mempengaruhi kebutuhan fisiknya. Dan biasanya di Tokyo tidak terkenal sebagai tuan muda tampan. Dan di Tokyo
Dan biasanya di Tokyo dia dikenal sebagai tuan muda tampan, hedonistik. Tidak sedikit selebriti wanita terkenal menjadi kekasihnya dan memainkannya. Beberapa waktu yang lalu, dia baru saja mengeluarkan uang yang banyak untuk mendapatkan ketua dari girl group yang belakangan ini terkenal di Jepang dan menjadikannya sebagai kekasihnya. Dan kebetulan girl group itu melakukan acara varietas di saluran televisi Tokyo hari ini. Oleh sebab itu, Takashi Eiji pun berencana untuk menyelinap keluar malam ini dan menghabiskan malam indahnya dengannya. Gadis itu sangat ingin membangun hubungan dengan jangka panjang dengan Takashi Eiji. Tentu saja dia juga setuju. Dengan begitu, di dalam gejolak hormonnya, Takashi Eiji melanggar nasihat dari ayahnya yang menyuruhnya agar berdiam diri di rumah dan menunggu kekacauan mereda. Diam-diam dia mengutus anak buahnya untuk membawanya keluar dari rumah menggunakan mobil, pergi menuju ke klub yang paling mewah di Shibuya, Tokyo. Pada klub mewah itu, dia memiliki sebuah ruangan private kelas atas yang sudah ditetapkan sepanjang tahun. Dekorasi di dalamnya sangat mewah dan tersembunyi. Adalah tempat utama di mana dia mendapatkan pelayan dari selebriti wanita Jepang sepanjang tahun. Sebuah rombongan mobil yang terdiri dari 3 mobil Rolls Royce membawa Takashi Eiji menuju ke Shibuya. Dan Takashi Eiji yang berada di dalam mobil itu juga sangat kesusahan untuk menahan kebahagiaannya. Dia sangat menantikan sesi cumbu pada malam ini. Ketika rombongan mobil melewati sebuah lorong bawah tanah, sebuah mobil truk yang sedang melesat seperti biasa itu mendadak mengerem dan membanting setir, menghalangi seluruh jalan dengan posisi horizontal. Dan dari belakang, beberapa mobil komersial juga langsung melesat menghampiri dan membuat 3 Rolls Royce terkepung erat di tengah-tengah. Para pengawal yang berada di mobil depan dan mobil belakang menyadari ada yang tidak beres. Mereka pun mengeluarkan pistol dan bersiap-siap untuk melindungi Takashi Eiji. Namun, segerombolan orang berpakaian hitam dengan senjata api otomatis pada tangan mereka tiba-tiba melompat keluar dari dalam beberapa mobil komersial berwarna hitam di belakang itu. Senjata api pada tangan orang-orang itu semuanya adalah senjata api otomatis dan senapan mesin ringan. Kekuatan tembakannya jauh lebih kuat dibandingkan dengan pengawal dari keluarga Takashi. Tidak menunggu pengawal dari keluarga Takashi beraksi, seluruh 8 pengawal pribadi itu pun ditembak dengan tubuh yang penuh lubang. Saat ini Takashi Eiji yang berada di dalam mobil Rolls Royce tengah itu sudah terbengong saking terkejutnya. Di dalam mobil hanya ada seorang supir dan seorang asisten. 2 orang ini adalah orang biasa, sama sekali tidak memiliki kemampuan bertarung. Dan pada pihak lawan tidak hanya jumlah orang yang banyak, tetapi juga tenaga senjata mereka sangat kuat. Benar-benar keberadaan yang dapat menghancurkan. Saking terkejutnya, Takashi Eiji bergegas menelpon kepada ayahnya. Begitu dia membuka mulutnya, dia pun berkata dengan sangat panik, "Ayah, selamatkan aku. Ayah, aku sudah dikepung oleh pembunuh. Cepat datang dan selamatkan aku." Takashi Meiji melontarkan, "Bukankah kamu berada di rumah? Pembunuh dari mana?" Takashi Eiji ambruk dan menangis dengan nyaring, "Ayah, aku berada di luar, sedang berada di dalam perjalanan menuju Shibuya, mendadak dikepung dan diserang oleh orang. Semua pengawal pribadi sudah mati. Mereka sudah menyerbu kepadaku. Ayah, cepat kamu pikirkan cara untuk menyelamatkanku. Aku tidak ingin mati." Takashi Meiji hanya merasa langit dan buminya berputar-putar. Dia pun berteriak hingga suaranya menjadi serak, "Beritahu kepada mereka, tidak peduli berapa uang yang mereka inginkan, aku akan memberikannya kepada mereka, asalkan mereka mengampuni nyawamu." Baru saja ucapan dilontarkan, sekelompok orang berpakaian hitam itu sudah mengepung mobil Rolls Royce yang ditumpangi oleh
Takashi Eiji. Takashi Eiji berteriak keluar mobil dengan histeri. Mohon kalian tidak membunuhku. Ayahku sudah mengatakan tidak peduli berapapun uang yang kalian inginkan, dia bisa memenuhi permintaan kalian. Orang berpakaian hitam yang memimpin itu tertawa sinis. Uang? Kami keluarga itu tidak peduli dengan uang. Yang kami inginkan adalah nyawa semua orang di keluarga Takashi. Sekarang kami akan menjemput ajalmu terlebih dahulu. Tidak perlu waktu yang lama. Kami pun dapat mengantar ayah dan seluruh keluargamu untuk pergi menemanimu. Sekujur tubuh Takashi Eiji pun ambruk saking terkejutnya. Dia menjerit secara gila-gilaan. Aku mohon kepada kalian untuk tidak membunuhku. Aku masih muda. Aku tidak ingin mati. Takashi Mechi juga menjerit sekuat tenaganya di dalam telepon. Lepaskan putraku. Jika ada masalah, hadapilah aku. Orang berpakaian hitam yang memimpin itu tersenyum dengan dingin dan mengatakan, "Oh, ternyata sedang menelpon dengan Tuan Takashi. Sangat bagus kalau begitu. Tuan Takashi, kamu dengarkan dengan baik jeritan putramu sebelum ajal menjemputmu." Selesai berbicara, dia menghancurkan kaca mobil Rolls Royce menggunakan senjata api. Namun ketika ujung senjata apinya diarahkan kepada Takashi Eiji, melihat sesosok Takashi Eiji dengan wajah yang dipenuhi oleh air mata, dia pun tiba-tiba menarik kembali senjata apinya. Takashi Eiji juga mengira kalau dia telah mengubah rencananya dengan emosional dan mengatakan, "Berapa banyak uang yang Anda inginkan? Anda katakan saja nominalnya. Ayahku akan langsung memberikan uang kepada Anda." Benar, Takashi Mechi juga mengira ada perubahan yang baik pada masalah ini. Dia melontarkan, "Aku bisa memberimu 100 juta dolar, memberikannya kepadamu sekarang juga." Orang berpakaian hitam itu terkekeh dengan wajah yang tegas. Dia melontarkan, "Kalian berdua terlalu berharap. Aku hanya ingin mengubah cara main saja." Selesai berbicara, dia membalikkan badan dan menatap anak buahnya dan berkata dengan dingin, "Angkat 2 tong bensin dari bagasi belakang mobil ke sini. Bakar orang ini beserta dengan mobilnya. 5 menit selanjutnya adalah 5 menit yang paling menyakitkan, paling menyiksa, paling menghancurkan di dalam hidup Takashi Mechi." Dia tidak berani menutup teleponnya karena dia tahu bahwa suara selanjutnya kemungkinan adalah suara terakhir putranya di dunia ini. Tetapi dia paham betul di dalam hatinya kalau pihak musuh ingin menyiksa putranya hingga mati. Dia ingin membuatnya menerima penderitaan yang sangat besar pada saat kematiannya. Dirinya yang sebagai seorang ayah ini, apakah ternyata dia sungguh ingin mendengar rintihannya yang terakhir kali di sisi telinganya, namun sama sekali tidak dapat melakukan apapun dan tidak memiliki cara apapun. Segera setelah itu, sang pembunuh menyiram bensin ke dalam mobil Rolls Royce yang ditumpangi oleh Takashi Eiji. Meskipun Takashi Eiji berteriak histeris di dalam mobil, dia juga sama sekali tidak menggubrisnya. Setelah semua bensin dituangkan ke dalam, orang yang memimpin itu mengeluarkan sekotak rokok dan sekotak korek api. Dengan dingin dia menyalakan rokoknya lalu menghisapnya dengan kuat. Pada akhirnya dia melontarkan korek api yang masih menyala itu ke dalam jendela. Mobil Rolls Royce yang begitu mewah itu pun menjadi sebuah tungku kremasi dalam sekejap. Bahkan api di dalamnya mencuat keluar dengan hebat. Di dalam mobil, Takashi Eiji beserta dengan asistennya dan sopir menjerit, "Bak sedang dibakar api neraka dunia." Takashi Mechi yang mendengar dari sisi lain telepon itu seakan-akan hatinya sedang disayat-sayat. Air mata mengalir dan memenuhi wajahnya, dan suara jeritan itu terus berlangsung selama 1 menit lebih. Setelah itu akhirnya tidak terdengar lagi. Takashi Mechi paham benar kalau putranya sudah mati, bahkan kemungkinan mati dengan tubuh yang tidak utuh. Detik ini api dendam juga membakar habis akal sehatnya. "Itu Yohiko, kamu membunuh putraku. Aku akan membunuh seluruh keluargamu." Selesai berbicara, dia langsung menelepon kepada kepala keluarga Kobayashi yang saat ini, begitu dia membuka mulutnya, dia langsung memerintahkan dengan suara yang dingin,
Keluarga itu sudah membunuh putraku, termasuk Kobayashi Masaki. Berempat orang dari keluarga Kobayashi juga dicelakai olehnya. Aku ingin kalian membunuh putri dari Ito Yuhiko terlebih dahulu, lalu baru bunuh Ito Yuhiko, anjing tua itu. Suara lawan bicara langsung menjadi dingin. Tuan Lekasi, Anda tenang saja. Orang kami sedang mengawasi ke kediaman keluarga itu di Kyoto. Putri Ito Yuhiko tidak pergi meninggalkan tempat itu. Malam ini juga kita akan menghabisi nyawanya. Takashi Mechi berteriak hingga suaranya serak. Bunuh dia sekarang juga. Aku ingin kalian membunuhnya sekarang juga. Aku ingin kalian memenggal kepalanya hidup-hidup. Lalu kirimkan videonya kepadaku. Ito Yuhiko membuatku mendengarkan putraku mati mengenaskan dengan telingaku sendiri. Maka aku ingin membuatnya melihat putrinya dipenggal dengan mata kepalanya sendiri. Lawan berbicara langsung mengatakan, baik Tuan Takashi, sekarang juga aku memberikan perintah menyuruh mereka agar membunuh itu anakku. Di saat yang sama, Kyoto, salju semakin hebat. Di dalam salju yang turun lebat hampir 10 menit, Yi-Chen mengamati itu anakku dengan tenang. Selama 10 menit ini sewaktu-waktu itu anakku akan menatap langit dan termenung. Sewaktu-waktu dia akan membungkukkan badannya ke bawah, mengumpulkan salju putih dari tanah, bermain seorang diri dan terlihat begitu ceria. Tepat pada saat ini Yi-Chen memutuskan untuk turun dan bertemu dengannya. Mendadak dia merasakan terdapat beberapa bayangan hitam yang menyerbu ke arah di mana dia berada dengan kecepatan tinggi dari kegelapan. Di tempat yang tidak jauh, beberapa sosok bayangan hitam itu terlihat sedikit mirip dengan Kobayashi Masaki berempat dari pose dan metode pernapasan ketika sedang berlari. Yi-Chen pun langsung bersikap waspada. Seharusnya beberapa orang itu adalah ninja. Selain itu 80% mereka adalah ninja dari keluarga Kobayashi. Yi-Chen merasa alasan kedatangan mereka tidaklah baik. Dia langsung menyembunyikan keberadaannya dan mengamati dari kegelapan. Dia pun mendapati beberapa orang itu memanjat ke atas pagar tembok dengan kecepatan tinggi lalu menyerbu ke arah itu nanaku dari beberapa arah. Walaupun itu nanaku terluka parah dan masih belum sembuh, tetapi bagaimanapun pada dasarnya dia adalah seorang ahli ilmu bela diri. Sensitivitasnya sangat tinggi. Ketika keenam orang itu masih belum mendekat, dia pun sudah merasakannya. Saat ini itu nanaku sangat ingin berteriak dengan kencang untuk memanggil penjaga dan pengurus rumah lainnya untuk datang menolong. Tetapi ketika dia sedang bersiap-siap untuk meminta pertolongan, dia pun menepis ide tersebut dengan tiba-tiba. Karena dari postur keenam orang ini, dia sudah dapat melihat kalau semua orang ini adalah ninja tanpa satupun pengecualian. Walaupun keluarganya juga memiliki ninja yang mengikuti, tetapi ninja-ninja tersebut berada di Tokyo, tidak berada di Kyoto. Sebutan ninja sangat besar. Kekuatan ninja sangat besar. Kemampuan bertarung lebih hebat lagi. Bahkan meskipun sebelumnya dirinya tidak terluka, khawatirnya dia juga tidak bisa melawan seorang ninja biasa. Apalagi di sini ada 6 ninja. Di samping itu tampaknya paling tidak mereka memiliki kemampuan ninja kelas menengah. Hampir dalam sekejap mata itu nanaku pun sadar. Sekalipun dia mengumpulkan semua orang untuk berada di dalam kediaman ini, takutnya mereka juga bahkan bukanlah tandingan bagi 6 orang ini. Karena demikian, untuk apa dirinya bersusah payah berteriak dan meminta pertolongan, juga menyuruh orang untuk mencari ajal demi dirinya. Apalagi bisa dilihat kalau sekelompok orang ini datang untuk mencarinya. Dengan begitu, ketika 6 orang ini akan segera tiba ke hadapan itu nanaku, dia pun membuka mulutnya dengan datar dan berkata, beberapa senior, jika kalian ke sini untuk mengambil nyawaku, maka aku bisa patuh. Tetapi aku mohon kalian untuk melepaskan nyawa orang lain yang berada di dalam kediaman. Kebanyakan dari mereka bukanlah keturunan keluarga itu.
dan hanyalah pelayan yang bekerja untuk keluarga itu. Orang-orang yang memimpin itu tertawa dingin dan melontarkan. Sejak awal aku sudah mendengar kalau putri keluarga itu berbeda. Setelah bertemu hari ini ternyata memang berbeda. Selesai berbicara dia mengeluarkan pedang lalu berkata dengan dingin, "Sejujurnya hari ini alasan kami datang untuk mencabut nyawamu adalah untuk membuat ayahmu membayar nyawa dengan nyawa. Diam-diam dia telah membunuh 4 orang dari keluarga Kobayashiku, juga telah membunuh tuan muda dari keluarga Takashi. Oleh sebab itu, hanya bisa merugikanmu putrinya untuk membayarkan sedikit dendam dulu." Mendengar sampai di sini, hati Yichen tertegun. Apa? Takashi Eiji sudah mati? Tampaknya setelah aku pergi dari Tokyo pun tidak aman sedikit pun lagi. Saat ini di dalam perkarangan itu nanaku yang dikepung oleh 6 orang itu melontarkan, "Tidak mungkin ayahku, bukanlah orang yang seperti itu. Pasti ada kesalahpahaman pada masalah ini." Salah paham? Orang itu mengertakkan giginya dan membentak, "Sudah membekukan 4 orang ninja dari keluarga Kobayashiku menjadi bongkahan es, membakar tuan muda dari keluarga Takashi menjadi arang, dan kamu katakan padaku ini adalah kesalahpahaman?" Itu nanaku berkata dengan kukuh, "Aku mengerti dengan ayahku. Meskipun dia bukan orang baik-baik, tetapi paling tidak dia masih memiliki batasan. Meskipun dia bermusuhan dengan orang, dia juga akan melakukannya dengan terang-terangan. Dia tidak akan melakukan hal yang mencelakai orang secara diam-diam." Orang itu tertawa dingin dan melontarkan, "Kamu hanya tahu penampilan luarnya, tetapi tidak tahu isi hatinya. Belum tentu kamu benar-benar memahami itu Yuhiko, tetapi kamu bisa pergi terlebih dahulu setelah ajalnya juga tiba. Kamu tanyalah apakah sebenarnya dia melakukannya atau tidak." Selesai berbicara, dia langsung berkata kepada orang yang berada di sisinya, "Keluarkan telepon genggam dan buat rekaman video. Aku ingin mengirim video pemenggalan kepala kepada Tuan Takashi." Baik. Orang yang memimpin itu mengeluarkan samurai yang sangat tajam dan dari bagian pinggangnya cahaya dingin mengkilat. Dia berkata kepada itu nanaku, "Terima kasih. Terimalah kematianmu." Itu nanaku terdiam dan mengangguk-anggukkan kepala. Lalu dia menerima nasibnya dan memejamkan matanya. Dengan sedih, dia berkata kepada dirinya sendiri, "Tuan Yichen, sampai jumpa di kehidupan selanjutnya." Orang yang memimpin itu sesekali menghela napas dan dengan pelan, "Nona itu, aku akan membuatmu mati dengan tenang. Aku juga berharap pada kehidupan selanjutnya kamu tidak akan terlahir di keluarga kaya lagi." Selesai berbicara, dia mengangkat samurainya dengan tinggi-tinggi. Sesekali seluruh energinya terkumpul pada sepasang tangannya dan bersiap-siap untuk memenggal leher itu nanaku sewaktu-waktu. Saat ini hati itu nanaku juga sudah seperti api yang sudah padam. Sepasang matanya yang indah itu dipejamkan dengan erat. Dia menunggu kedatangan takdirnya yang terakhir itu. Tepat di saat pedang orang yang memimpin itu mendarat turun, sebuah pisau melesat ke arahnya dengan kecepatan tinggi, membelah udara. Terdengar suara itu pun sebuah pisau Yuriken yang beracun pun menancap ke dalam keningnya. Dan orang yang memimpin yang bersiap-siap untuk memenggal kepala itu nanaku itu pun langsung mati pada detik itu juga. Akhirnya Yichen turun tangan juga. Sebenarnya ketika orang itu mengangkat samurainya, 5 orang lainnya pun satu persatu bergerak dan melangkah ke belakang. Itu dikarenakan mereka tidak ingin tubuh mereka terciprat darah ketika darah menyembur keluar. Namun sepasang mata mereka terus-menerus menatap kepada itu nanaku, menunggu pemandangan berdarah itu tiba. Dan untuk itu nanaku sendiri, dia sudah siap untuk menerima kematian. Tetapi peristiwa itu malah terhenti dalam sekejap. Secara mendadak, samurai yang
terangkat tinggi itu tertahan di atas udara. Orang lain tidak tahu kenapa dia ragu-ragu dan masih tidak bertindak. Ketika mereka melihat, mereka baru menyadari sang penjagal yang mengayunkan pedangnya itu saat ini sudah mati dengan mata yang terbelalak. Pada bagian keningnya hanya tersisa pisau pendek dengan panjang beberapa sentimeter. Karena lukanya berimpitan erat dengan badan pisau sehingga hanya ada sedikit darah yang mengalir keluar dari lukanya menetes ke atas permukaan salju putih yang tebal dan longgar. Hamparan berwarna merah terang pun muncul dalam sekejap. Tepat ketika beberapa orang itu tercengang dan tidak tahu apa yang telah terjadi, mereka menyadari kalau pisau yang menembus ke dalam kening orang itu ternyata juga terlihat begitu tidak asing. Orang yang sedang memegang telepon genggam dan sedang merekam itu sangat terperanjat dan berseru dengan nyaring, ini adalah pisau shuriken dari Kobayashi Auta. Memang benar, ini adalah pisau shuriken dari Kobayashi Auta. Setelah Yichen membunuhnya, dia pun menyimpan semua pisau shuriken kebetulan dapat dimanfaatkan pada saat ini. 5 orang yang tersisa pun langsung ketakutan bagaikan burung yang dikejutkan oleh anak panah. Kematian Kobayashi Masaki, Kobayashi Auta, mereka berempat yang mengenaskan terus-menerus menghantui mereka sekarang. Pisau shuriken dari Kobayashi Auta telah membunuh 1 anggota lainnya dari keluarga mereka. Dapat dilihat kalau ancaman sudah ada di depan mata. Masih orang yang memegang telepon genggam yang sedang merekam itu, dia langsung membuang telepon genggamnya lalu melontarkan perkataan kepada 4 orang lainnya. Formasi, formasi. 4 orang lainnya langsung tersadar, satu persatu mengeluarkan samurai. Punggung ke-5 orang itu saling berhadapan dan membentuk sebuah lingkaran kecil. Setiap orang menghadang ke arah yang berbeda. Ini adalah formasi pertempuran yang paling sering digunakan oleh ninja ketika sedang bertahan. Saat ini itu Nanaku mendengar suara gaduh. Dia membuka matanya. Dia terkejut menyadari kalau pria yang sedang bersiap-siap untuk memenggalnya sudah menjadi mayat yang berdiri dengan tegap, dan 5 orang lainnya membentuk formasi bertahan seolah-olah bertemu dengan musuh besar. Masih belum paham dengan apa yang sebenarnya terjadi, mendadak salah satu orang di antaranya 5 orang itu tersungkur ke depan dengan tubuh yang tegap, dengan kepala yang terjun ke dalam permukaan salju yang tebal. Orang yang berada di sisinya buru-buru mengeluarkan tangannya dan membalikkan badannya. Dia baru menyadari pada tengah keningnya juga telah tertancap sebuah pisau shuriken. Orang itu langsung menunjuk ke arah tembok pagar dengan penuh panik dan mengatakan, "Di tembok pagar." Dengan begitu 4 orang yang tersisa itu pun tidak lagi membentuk lingkaran formasi bertahan. Semuanya mengumpulkan konsentrasi dan menatap erat ke arah di mana pisau shuriken dilontarkan barusan. Salah satu orang berkata dengan suara yang gemetaran, "Kemampuan orang seperti apa yang menyerang dari dalam kegelapan? Jika berani, keluarlah." Memang dia berkata demikian, tetapi dia tidak berharap kalau perkataan yang seperti itu benar-benar akan memancing pihak lawan keluar. Bagaimanapun ucapannya terdengar terlalu kekanak-kanakan. Jika pihak lawan memiliki kemampuan yang demikian, bagaimana mungkin dia akan dibodohi olehnya? Tetapi siapapun tidak menyangka, baru saja perkataan dilontarkan, mendadak sesosok bayangan hitam melompat turun dari atas pagar tembok. Segera setelah itu, bayangan hitam itu menapakkan langkah kaki yang santai berjalan menghampiri mereka dengan langkah yang besar. Setiap langkah kaki yang diambil oleh bayangan hitam itu membuat salju pada permukaan tanah mengeluarkan suara, membuat hati 4 orang itu semakin panik.
Itu anakku juga membelalakkan matanya mengamati sesosok bayangan hitam itu dengan erat. Dia sangat ingin tahu sebenarnya siapa orang yang di dalam kegelapan yang telah turun tangan dan menyelamatkan dirinya. Dan ketika bayangan hitam itu tiba di hadapannya dan membuatnya dapat melihat dengan jelas orang yang datang itu, sekujur tubuh itu anakku pun seolah-olah telah disambar oleh geledek. Bermimpi pun tidak pernah terpikirkan olehnya bahwa orang yang menyelamatkannya ternyata adalah Yi Chen yang sudah dia rindukan sejak lama. Pada detik ini itu anakku juga mengira kalau dirinya telah salah lihat dan berhalusinasi. Dengan begitu dia pun menggosok-gosokkan matanya dan melihatnya dengan lebih jelas lagi. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya di video ini, di part ini akan sampai di sini dulu dan kita akan lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like, jika berkenan share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di video berikutnya di part selanjutnya.